Arga mendorong pintu galeri itu pelan. Suara gesekan halus dari kayu tua mengiringi langkah sepatunya yang mantap. Ia tidak perlu memanggil, karena ia tahu Arka pasti di dalam. Tempat itu terlalu tenang untuk tidak menyimpan seorang perenung seperti Arka. Benar saja, di ujung ruangan yang disinari cahaya mentari sore yang masuk dari jendela besar, Arka duduk di hadapan kanvas besar. Tangannya sibuk menggores sketsa. Garis demi garis membentuk wajah seorang wanita berhijab, mengenakan batik Yogyakarta yang tampak begitu anggun dan hidup. Meski sketsa itu belum lengkap, tapi matanya sudah jadi dan sangat berbicara. Namun, begitu menyadari kehadiran sang kakak, Arka buru-buru menutup sketsanya dengan sehelai kain putih. Tumben, Arka bersuara duluan tanpa menoleh. Suaranya tenang tapi akrab. Arga Wirantara main ke rumah adiknya. Nyasar. Arga tersenyum kiku, berjalan lebih dekat. Bisa dibilang begitu. Insting saja yang nyuruh ke sini. Dan seperti biasa, instingku gak pernah salah. Arka menoleh, menyambut dengan anggukan kecil. Hebat juga instingmu, bro. Yaps, karena itu aku bisa sukses dan sekaya ini. Mereka tertawa ringan, mencairkan jarak yang kadang tercipta karena kesibukan masing-masing. Arga lalu melirik ke arah kain putih yang menutupi sketsa. Siapa yang kau gambar barusan? Tanyanya dengan nada santai tapi mata penuh selidik. Arka mengangkat bahu. Rahasia, jawabnya ringan. Nanti kalau sudah jadi kau pasti tahu. Arga menyipitkan mata, pura-pura curiga. Wajahnya, aku lihat sekilas, gadis itu pasti cantik ya. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kanvasnya sejenak lalu mengangguk perlahan. Cantik, ucapnya. Tapi bukan hanya itu. Dia berbakat dan sekarang dia sedang mencoba bersinar dari keredupan hidup yang pernah menghancurkannya. Arka menoleh, menatap kakaknya. Aku ingin ada di sisinya saat dia mencoba berdiri kembali. Arga hanya mengangguk kecil, menghargai keputusan sang adik tanpa menginterogasi. Lebih lanjut, ia tahu Arka tak pernah bicara seberat itu jika hatinya tak benar-benar tergugah. Dan di dalam dada Arga, entah kenapa ada getaran samar, campuran dari rasa penasaran dan firasat. Arga menatap kain putih yang menutupi sketsa itu. Tapi pikirannya masih tertinggal pada mata yang sempat ia lihat sekilas. Mata yang digambar Arka dengan begitu detil dan penuh rasa. Dalam diam, Arga mengerutkan kening, seolah mencoba menggali memori yang berusaha bangkit dari kedalaman ingatannya. Lalu, detak jantungnya melambat. Sorot mata itu, hangat tapi menyimpan luka, lembut tapi penuh perlawanan, bukan mata asing. Dalam hatinya, Arga bergumam, aku mengenal mata itu. Dan seperti sambaran petir dalam sunyi, wajah perempuan yang pernah menghangatkan malamnya itu terlintas jelas. Rania. Rania datang kembali ke kontrakan lamanya. Begitu turun dari mobil pick up, ia disambut hangat oleh Bu Salama yang langsung membukakan pagar. Ya Allah Rania, seru Bu Salama sambil menggenggam tangan Rania dengan kedua tangannya yang keriput. Ibu senang sekali kamu datang lagi nak, kamu sehat sekarang. Dan adikmu Reza? Rania tersenyum tulus. Alhamdulillah Bu, kami sudah jauh lebih baik. Saya kesini mau ambil barang-barang yang masih tertinggal. Di belakangnya, Mbok Murni turun dari mobil sambil mengamati suasana sekitar, lalu menyapa sopan. Tak lama kemudian, sopir pick up mulai menurunkan beberapa kardus kosong dan membantu mereka mengangkut barang-barang Rania dan Reza.
Suasana menjadi sedikit riuh tapi penuh kerjasama. Rania menatap ke dalam kontrakan kecil itu. Bekas rasa takut dan luka seperti membekas di dindingnya. Saat mereka mulai menata barang di pick up, Bu Salama mencondongkan tubuhnya pelan ke arah Rania dan berkata lirih, "Oh iya Rania, tadi pagi ada orang cari kamu." Rania langsung menoleh. "Siapa Bu?" Wajah Bu Salama mengerut, mencoba mengingat. "Aduh, lupa tanya namanya. Tapi orangnya ganteng, tinggi besar, pakai jaket hitam, gaya dan cara bicaranya sopan. Tapi tatapannya tajam." Rania terpaku sesaat, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bilang dari mana? "Enggak, cuma nanya apa kamu masih di sini. Terus pergi buru-buru pas ibu bilang kamu udah pindah." Rania mengatup bibir. Pikirannya langsung melayang ke satu nama, Arga. Apa dia sempat meninggalkan pesan? Bu Salama menggeleng. "Enggak, cuma mengangguk pelan dan bilang terima kasih. Setelah itu dia langsung pergi." "Terima kasih Bu, saya akan bereskan barang dulu ya," ujarnya cepat, mencoba menyibukkan diri agar pikirannya tidak terlalu jauh. Saat semua barang telah terangkut dan mereka berpamitan, Bu Salama memeluk Rania sebentar. "Semoga kamu bahagia Rania, kamu anak baik, Allah pasti jaga kamu." Rania mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Sambil duduk di dalam mobil menuju kediaman Arka, Rania tak henti bertanya dalam hati, apa benar itu Arga? Kalau iya, kenapa dia mencariku? Saat iring-iringan kendaraan mulai mendekati gerbang belakang kediaman Arka, Rania menoleh keluar jendela mobil. Di jalan yang tidak terlalu ramai itu, dari arah berlawanan tampak seseorang mengendarai motor sport berwarna hitam dengan helm full face, jaket kulit gelap dan aura tajam yang menyatu sempurna dengan suara raungan mesinnya. Gaya dan cara membeloknya terlalu mencolok untuk tidak diperhatikan. Seketika itu pula, Mbok Murni yang duduk di samping Rania melirik tajam ke arah pengendara tersebut, lalu berdecak kecil. "Itu barusan kakaknya Tuan Arka," gumam Mbok Murni setengah berbisik namun cukup jelas. Rania menoleh cepat, meski hanya sempat menangkap sekilas dari balik kaca mobil. Ada sesuatu yang terasa familiar dari postur tubuh dan gaya motornya. "Kakaknya Kak Arka," ulang Rania pelan. Mbok Murni mengangguk lalu mendesah seperti habis membongkar rahasia kelam. "Iya, tapi cara pandang mereka berdua terhadap perempuan, aduh, bagai langit dan bumi, Mbak. Kalau Tuan Arka itu alim, tertutup banget sama perempuan," ujarnya. "Ya, dia tahu benar sisi itu dari Arka. Sejak masa kuliah dulu, Arka sangat tertutup. Bahkan saat Rania mengikuti proyek desain sebagai satu-satunya perempuan di antara mahasiswa laki-laki, Arka selalu menjaga jarak secara profesional. Tak pernah menyentuhnya sembarangan, tak pernah menggoda, tak pernah membuka topik yang tak perlu. Malah, dulu pernah beredar gosip bahwa Arka tidak tertarik pada perempuan. Tapi Rania tahu, itu bukan karena orientasi, melainkan karena prinsip. Mbok Murni mencondongkan tubuh berbisik lebih lirih. "Nah, kalau si kakaknya, astagfirullah, dia itu predator, suka gonta-ganti perempuan. Dianggapnya semua wanita bisa dibeli. Tapi keduanya sama-sama baik sih."